Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 2 pengantar ekonomi dengan judul Ekonomi Mikro. Hai, aku Angelia. Hai, aku Amelia. Halo, aku Moreno Setiawan. Halo, aku Ivan Pratama. Halo, saya Adrian Galihandoko. Kami sebut sekelompok. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Moreno Setiawan. Saya ingin menjelaskan tentang apa itu ekonomi mikro. Definisi ekonomi mikro itu apa? Jadi, ekonomi mikro itu adalah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang sifat-sifat perilaku individu, perilaku rumah tangga, dan perilaku perusahaan. Yang dimana mereka mempelajari tentang sebuah keputusan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi pertama adalah ekonomi mikro. Ekonomi mikro membahas unit kecil ekonomi, dimulai dari individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro berfokus pada permintaan dan penawaran, harga barang atau jasa, biaya produksi, dan keputusan konsumen. Contohnya, harga cabai di pasar akan naik ketika pasokan cabai di pasar itu akan turun. Kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro membahas tentang keseluruhan perekonomian suatu negara atau daerah, berfokus pada pendapatan nasional, inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan moneter dan fiskal. Tujuannya stabilitas pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Contohnya yaitu inflasi Indonesia meningkat akibat karena kenaikan BBM. Perbedaannya utama adalah mikro itu lingkup kecil dan makro itu adalah lingkup besar. Hai, saya Angelia. Saya akan membahas mengenai prinsip-prinsip ekonomi mikro. Prinsip ekonomi mikro yang pertama adalah kelangkaan atau scarcity. Yang dimaksud dengan kelangkaan adalah di mana sumber daya yang terbatas namun kebutuhan manusia yang tidak memiliki batas. Contohnya, penggunaan batu bara yang terbatas namun kebutuhan manusia terus meningkat. Yang kedua adalah pilihan atau choice, di mana manusia harus memilih antara keinginan dan kebutuhannya karena sumber daya yang terbatas. Yang ketiga adalah biaya peluang atau opportunity cost. Jika kita memilih satu hal, maka kita harus mengorbankan pilihan lainnya. Contohnya, jika mahasiswa memilih untuk kuliah pagi, maka biaya peluangnya adalah mereka memiliki waktu tidur yang lebih lama. Yang keempat adalah insentif. Perubahan pajak, harga ataupun subsidi mempengaruhi keputusan orang lain. Contohnya, jika ada kenaikan harga pangan, maka mendorong pemerintah untuk cepat-cepat menstabilkan harga pangan. Hai, aku Amelia. Di sini aku akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam ekonomi mikro. Yang pertama yaitu hukum permintaan. Jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun atau biasa disebut dengan ceteris paribus. Yang kedua, hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Yang ketiga yaitu keseimbangan pasar, titik di mana jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Yang keempat yaitu elastisitas, mengukur seberapa sensitif perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga atau pendapatan. Yang kelima yaitu utility atau kepuasan. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan. Yang keenam yaitu profit atau laba. Tujuan produsen adalah memaksimalkan keuntungan. Contoh kasus dari ekonomi mikro adalah pengangguran akibat pandemi COVID-19 yang melanda dari 2020 sampai 2021. Dan kasusnya banyak perusahaan tutup dan mengurangi karyawan karena pandemi. Dampaknya, tingkat pengangguran akan melonjak dan ekonomi masyarakat akan semakin menurun. Alasan makronya adalah pengangguran adalah masalah agen grad yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di nasional. Halo, perkenalkan nama saya Irfan Pratama. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi mikro.
Ruang lingkup ekonomi mikro adalah studi tentang perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan mereka. Ekonomi mikro juga fokus pada analisis tentang satu, permintaan dan penawaran, bagaimana harga dan kuantitas barang dan jasa ditentukan oleh interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran produsen. 2. Keputusan konsumen, bagaimana konsumen membuat keputusan tentang apa yang akan dibeli berdasarkan preferensi pendapatan dan harga. 3. Keputusan produsen, bagaimana perusahaan membuat keputusan tentang produksi, harga, dan output untuk memaksimalkan keuntungan. 4. Struktur pasar, analisis tentang berbagai struktur pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monolistik. 5. Alokasi sumber daya, bagaimana sumber daya dialokasikan di antara berbagai penggunaan untuk mencapai efisiensi ekonomi. Ekonomi mikro juga membantu memahami bagaimana pasar bekerja, bagaimana harga ditentukan, dan bagaimana keputusan ekonomi individu mempengaruhi hasil pasar. Saya Angelia, saya akan membahas mengenai manfaat ekonomi mikro. Manfaat ekonomi mikro yang pertama adalah membantu individu untuk mengelola keuangan seperti barang dan jasa atau biaya ataupun harga sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua adalah membantu pengusaha dalam menentukan harga, biaya, ataupun strategi produksi. Yang ketiga, membantu pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepat. Baiklah, itu tadi persembahan dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai ekonomi mikro. Selebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.